Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Akhwani fillah, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di atas hidayahnya dan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan tadabbur surat Az-Zariyat, di mana pada pertemuan sebelumnya, yaitu ayat 24 dan 25. Ayat berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membacakan tadabbur ayat surat Az-Zariyat ayat 26 sampai 30, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Lalu Ibrahim bersegera menuju mendatangi istrinya, lalu kemudian dia datang dengan membawa makanan berupa sapi muda yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka, yaitu para tamu tadi. Lalu berkata, apakah kalian tidak memakannya? Fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Lalu Ibrahim pun heran ketakutan kepada mereka. Lalu mereka berkata, jangan takut. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya seorang anak laki-laki yang alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi syarratin fasaqqat wajhuha wa qalat ajuzun aqim. Lalu istrinya pun berteriak dan menutup wajahnya, dan dia berkata, saya adalah wanita yang sudah tua dan mandul. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal aqimul alim. Maka para tamu ini berkata, begitulah yang dikatakan oleh Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah hafizahu rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan pada firman Allah ayat 26, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Lalu Nabi Ibrahim setelah kedatangan tamu beberapa orang yang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya, bersegera beliau alaihi salam masuk ke rumah menemui istrinya
untuk menyiapkan hidangan. Faja'a bi'ajlin samin. Lalu dengan segera beliau kembali lagi dengan membawa makanan hidangan berupa sapi muda yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka. Qala ala ta'kulun. Lalu menyuguhkan mereka dan menyuguhkan kepada mereka seraya berkata, silahkan, tidakkah kalian memakannya? Tidakkah kalian memakannya? Maksudnya silahkan dimakan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini, mutadamminun wujuhan minal madah. Ayat ini mengandung beberapa hal, beberapa bentuk pujian kepada Nabi Ibrahim. Wa adab ad-dhiyafah, dan juga beberapa adab dalam memuliakan tamu. Wa ikramid dhaif, dan juga memuliakan tamu. Yang pertama, pada firman Allah, faragha ila ahlih. Nabi Ibrahim bersegera menuju istrinya, masuk ke dalam menemui istrinya. Kata beliau, rawghan adhhab bisur'ah. Faragha ini artinya pergi dengan cepat. Pergi dengan cepat. Yani bersegera, ketika tamu datang, dia pun bersegera. Waqtifa, bersegera dengan cepat, dan diam-diam. Wa huwa yatadamman al-mudadarah ila ikramid dhaif. Ini menunjukkan bersegera untuk memuliakan tamu. Wal ikhtifa tarku takhjilihi wa alla yu'arridahu lil haya. Dan beliau bersembunyi-sembunyi, yaitu sembunyi-sembunyi dalam menyiapkan hidangan untuk mereka, ya. Ini agar mereka tidak malu, ya, agar mereka tidak malu. Maaf maksud saya agar tidak malu sih, Nabi Ibrahim ini agar tidak malu, dan ini bagus. Ya, ini dalam memuliakan tamu, dalam menghidangkan untuk tamu, maka bersegera dan sembunyi-sembunyi. Ini lebih beradab, lebih mulia, ya. Apalagi tamunya adalah orang yang asing, orang yang tidak dikenal, maka bersembunyi-sembunyi, diam-diam dalam menyiapkan hidangan untuk memuliakan mereka itu lebih utama daripada yang terang-terangan. Wa hadza bi khilaf man yatasaqal yatabaradu ala dhaifihi. Ini berbeda dengan orang yang merasa berat dengan kedatangan tamu tersebut dan menunjukkan sikap dingin kepada mereka. Tentu beda sekali. Ini kurang adab di situ. Summa yabras bimar'an minhu wa yahullu surratun nafaqah. Apalagi kemudian menunjukkan di hadapan tamu sulitnya dia dalam nafkah, ya, dalam nafkah. Artinya ketika memang tamu itu benar-benar tamu kita yang datang dari tempat jauh, memang menuju ke rumah kita untuk kita, maka kita memuliakannya semampu kita. Kita memuliakannya semampu kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Wa yazinu ma ya'khud wa yatanawal ina bimar'a minhu. Termasuk tidak pantas, ya kan, ketika yaitu dalam menghidangkan makanan untuk tamu, kita menakarkan untuknya, ya, ditakar sama kita yang ambilkan. Ini termasuk kurang ya dalam adab, ya. Apalagi makanan itu memang makanan yang bisa diambil sendiri, khususnya makanan yang bisa diambil sendiri oleh tamu, maka dipersilakan tamu mengambil sendiri. Ini bentuk ikram atau adab dalam memuliakan tamu.
Dan hendaknya juga dan termasuk juga kurang dalam beradab terhadap tamu, yaitu selalu diawasi nih tamu selalu diawasi ketika menyantap hidangan. Maka sebaiknya kalau memang bisa ditinggal dan dibiarkan tamu itu menyantap hidangan tanpa kita melihatnya, maka itu lebih baik. Wa fi qawlihi ila ahlihi, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ila ahlihi, Nabi Ibrahim bersegera masuk secara sembunyi-sembunyi menemui istrinya. Madhun akhar ini adalah pujian yang lain terhadap Nabi Ibrahim. Lima fihi minal isy'ar bi anna karamatad dhaif mu'addalatun hasilatun 'inda ahli. Ini juga pujian yang lain terhadap Nabi Ibrahim karena ini datang kepada istri untuk menyiapkannya ini. Di situ ada ada bagian, ada hal, ada sesuatu yang sifatnya memuliakan tamu, yaitu disiapkan dari keluarganya sendiri. Jadi menyiapkan hidangan tersebut, hidangan untuk memuliakan tamu tersebut disediakan sendiri. Wa annahu la yahtaj an yastaqrida min jiranihi, dan dia tidak perlu untuk meminjam kepada tetangganya. Wala yadhhab ila ghairihi, dan juga tidak datang kepada selain keluarganya. Idz nuzulul dhaifi hasilun indahum. Ini karena tamu tadi memang datang ke rumah dia. Jadi ketika kita punya tamu, maka di antara adabnya adalah kita siapkan hidangan ya dari keluarga kita. Wa qauluhu faja'a bi'ijlin samin. Yang lainnya pada firman Allah, faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim datang lagi kembali dan beliau membawa makanan dari seekor sapi muda yang gemuk. Ya. Yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim adalah yaitu dari seekor sapi muda yang gemuk. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini mengandung 3 macam jenis pujian. 3 macam jenis pujian dan menunjukkan keagungan akhlak Nabi Ibrahim terhadap tamu. Ahaduha, yang pertama, khidmatu dhaifihi binafsihi. Yang pertama, melayani tamunya sendiri, yaitu beliau melayani sendiri tamunya. Fa innahu lam yursil bihi wa inna ma jaa bihi binafsihi. Karena beliau di sini tidak mengirim makanan tersebut, tetapi beliau datang membawa sendiri. Ini lebih menghormati tamu. Ya, tuan rumah dia menyuguhkan sendiri makanan tersebut, dan ini lebih mulia. Meskipun seandainya dia ada pembantu di rumah, mungkin bisa jadi juga yang menyiapkan makanan itu membantu, tapi lebih terhormat lagi apabila ketika menyuguhkannya tuan rumah sendiri yang menyuguhkan. Maka ini lebih pantas dan lebih besar sifat pemuliaan seorang terhadap tamunya. Asani, yang kedua, annahu ja'ahum bihayawan tam lam ya'tahum bi ba'dihi liyatakhayyaru min atayib lahmihi masya'u. Masyaallah. Yang kedua, bahwasanya Nabi Ibrahim di sini menyuguhkan seekor hewan, seekor makanan berupa seekor sapi sempurna utuh seekor, karena ini disebut dalam ayat ini aijalin samin, seekor sapi muda yang gemuk, utuh, disuguhkan semuanya sempurna. Subhanallah. Tidak hanya diambil sebagiannya,
lalu diberikan. Tujuannya agar para tamu ini dapat memilih bagian mana yang terbaik dari daging sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini kalau mampu. Jadi kalau mampu memang seperti ini. Ya. Yaitu agar kita yaitu kalau kita memang ada untuk disuguhkan pada tamu, maka suguhkan dengan beberapa jenis biar dia milih sendiri, biar tamu milih sendiri. Dan ini lebih baik, lebih utama dalam menghormati tamu, dalam menghidangkan makanan untuk tamu. Jadi ada beberapa makanan kita suguhkan semua biar dia memilih, bukan kita yang memilihkan. Ini kalau kita mampu dan kita ada, dan itu bisa. Yang ketiga, annahu saminun laisa mahsul. So, masya Allah, ini sapi muda yang dihidangkan adalah seekor sapi yang gemuk, bukan yang kurus. Dipilih yang paling baik. Wa hadza min nafaisi al-amwal. Dan ini diantara termasuk harta yang berharga, yang mahal ini ya. Waladul baqarah samin, seekor sapi muda yang gemuk. Fa innahum yu'jabuna bihi, sehingga mereka pun kagum terhadap Nabi Ibrahim. Faman karramahu hana alaihi dzabhu wa ihdaruhu. Karena barang siapa yang memuliakan tamunya, maka akan remeh bagi dia, mudah bagi dia untuk memotong, untuk menyembelih dan menghadirkan makanan-makanan seperti. Artinya begini, ketika seorang menyuguhkan hidangan yang besar kepada seorang tamu, maka tamu pun merasa bahwasanya dia di situ benar-benar dimuliakan. Karena ketika seseorang memuliakan orang lain, maka apa saja yang bisa dia lakukan untuk memuliakannya itu ringan bagi dia. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan suguhan yang istimewa, yang besar, maka ini menunjukkan besarnya penghormatan dan pemuliaan beliau terhadap tamu. Pemuliaan terhadap tamu. Artinya kalau kita memiliki tamu dan kita mampu, ya, tanpa melebihi, tanpa berlebih-lebih, ya, dan masih di dalam kemampuan kita, maka muliakanlah tamu semampu kita. Hadirkanlah untuk tamu hidangan yang tepat, yang baik, semampu kita, ya, selama tidak keluar dari batas kewajaran, selama tidak keluar dari batas kemampuan, maka hidangkan untuk tamu kita semampu kita, karena ini termasuk menunjukkan besarnya penghormatan kita terhadap tamu kita. Wa qauluhum ilaihim mutadammin limadhin wa adabin akhar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ilaihim, kepada mereka. Ya, karena Allah taala mengatakan faqarrabahu ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim dia mendekatkan makanan tersebut, hidangan tersebut kepada mereka, kepada para tamu ini. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim juga mengandung pujian dan adab yang lain. Di sini ada pujian terhadap Nabi Ibrahim serta adab terhadap tamu. Apa itu? Ihdar at-ta'am ila baini aidid dhaif, yaitu mendatangkan makanan dan menghidangkannya di hadapan tamu. Di hadapan tamu. Bi khilaf man yuhayyi'u at-ta'am fi mawdi'in thumma yuqimu dhaifahu fayuriduhu alayhi.
Berbeda dengan yang menyiapkan makanannya di satu tempat yang lain, kemudian meminta tamunya untuk berdiri dan datang kepada tempat tersebut untuk menyantap hidangannya. Maksudnya di sini lebih utama kalau hidangan itu bisa disuguhkan di hadapan tamu langsung, sehingga dia bisa langsung menyantapnya, maka ini lebih utama. Ini lebih baik daripada kita menyiapkan makan di tempat yang lain, kemudian untuk menyantapnya dia harus pindah ya. Jadi kalau memang bisa makanan tersebut dihidangkan langsung di hadapan tamu, di hadapannya, sehingga dia bisa langsung ngambil dan menikmatinya, maka itu lebih baik, maka itu lebih utama dalam memuliakan tamu. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala yang menyebutkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada para tamu ini, qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, apakah kalian tidak memakannya? Jadi ketika menyuguhkan, Nabi Ibrahim mengatakan, apa kalian tidak memakannya? Fihi madhun wa adabun akhar. Ayat ini juga mengandung pujian dan adab yang lain. Apa itu? Fa innahu arada alaihimul aql biqaulihi ala ta'kulun. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan tersebut dengan mengatakan ala ta'kulun. Apakah kamu tidak memakannya? Wa hadhihi sighatu 'ardin mu'dzanatin bil talattuf. Ini adalah ungkapan untuk menawarkan atau menghidangkan yang penuh dengan kelembutan. Penuh dengan kelembutan. Tidaklah kalian memakannya. Bi khilafi man yaqul, berbeda dengan orang yang mengatakan ketika menyuguhkan makan tersebut, da'u aidikum fit ta'am. Ayo letakkanlah tanganmu di makanan itu. Atau yang mengatakan kulu, makanlah. Ya, makanlah. Ya, ini sifatnya kayak merintah, ya kan? Kayak merintah. Makanlah. Taqaddamu, majulah. Ya, boleh saja. Tapi bentuk yang pertama itu lebih lembut, lebih beradab, ya, lebih bagus. Tidakkah kalian makannya? Apakah kalian tidak mau makannya? Lebih lembut daripada dia bilang makanlah. Ya, ini tamu asing, kita tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenalnya, kita tidak tahu mengenalnya. Ya beda kalau itu adalah seorang yang sudah kita kenal, ya kan, kita tahu sifatnya, kita tahu kebiasaannya, itu sudah beda lagi. Ini orang tidak pernah kita bertemu dengannya, kita tidak pernah bertemu dengan karakternya, maka kita hadirkan untuk dia sebaik-baik adab, sebaik-baik muamalah yang lembut, yang baik untuk menghormatinya. Wa qauluhu, kemudian pada firman Allah Ta'ala, fa'aujasa minhum khifah. Lalu Nabi Ibrahim, kata Allah Ta'ala, lalu dia kaget, ketakutan terhadap mereka. Yaitu Nabi Ibrahim ketakutan, heran dan ketakutan kepada para tamunya ini. Li'annahu lamma ra'ahum la yakulun min ta'amih atmar minhum khaufan an yakuna minhum syarrun. Karena, kata Ibnu Qayyim, karena ketika Nabi Ibrahim melihat para tamu ini tidak makan dari makanan tersebut, jadi setelah disuguhkan makanan tersebut, tidakkah kalian makannya? Tapi para tamu ini tidak memakannya. Maka melihat itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung dalam hatinya muncul rasa takut kepada mereka akan keburukan dari mereka. Rasa takut akan keburukan yang akan dilakukan. Ini kan orang tidak dikenal, ya kan? Orang yang tidak terkenal. Dan kita tidak tahu apakah dia orang baik atau orang jahat, karena memang sama-sama tidak kenal. Dan dia datang bertamu kepada kita, kemudian kita menghormatinya layaknya tamu.
Ya, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan kemudian kita lakukan. Di antara menyukai makanan. Kemudian dia tidak memakannya. Kemudian dia tidak memakannya. Maka Nabi Ibrahim pun demikian ketika itu terjadi pada beliau. Maka beliau muncul di hatinya kekhawatiran, rasa takut mereka akan berbuat keburukan. Naam. Fa inna dhaif idza akala min ta'ami rabbil manzil itma'anna ilaihi wa anisa bihi. Karena tamu apabila mau makan dari makanan ahlul bait yang disuguhkan, sungguh ahlul bait akan merasa tenang, akan merasa nyaman dengannya. Maka di sini diambil pelajaran bahwasannya bila kita bertamu lalu disuguhkan makanan dan tidak ada penghalang bagi kita untuk makannya, maka hendaknya makan. Maka hendaknya makan meskipun sedikit. Ya, karena ini dapat memasukkan kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan di hati ahlul bait. Ahlul bait. Disuguhkan makanan, disuguhkan minuman. Minum karena ini akan membuat senang, memasukkan kebahagiaan di hati ahlul bait. Justru kalau tidak memakannya, ini akan menimbulkan kegelisahan pada ahlul bait. Falamma alimu minhu dzalika, kemudian ketika para tamu ini mengetahui dari Nabi Ibrahim kecemasannya, rasa takutnya, karena takut kepada para tamu, jangan-jangan dia datang untuk berbuat jahat, berbuat keburukan. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Maka para tamu ini berkata, janganlah kamu takut wahai Nabi Ibrahim. Lalu mereka, para tamu ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim berupa akan lahirnya anak laki-laki yang alim. Yakni bahwasanya Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak laki-laki yang alim, yang berilmu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadzal gulam Ishaq. Anak yang dimaksud dalam ayat ini yang akan lahir ini adalah Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ishaq. La Ismail, bukan Nabi Ismail. Li'anna imra'atahu ajabat min dzalik. Karena dalam ayat ini disebutkan nanti bahwasannya istri Nabi Ibrahim alaihissalam di sini ketika mendengar kabar ini dia heran, ya kan? Wa qalat ajuzun aqim la yuladu limisli. Dia mengatakan, saya ini adalah perempuan yang sudah tua, mandul, ya kan? Sudah bertahun-tahun enggak menikah, enggak punya anak, mandul, ya. Dan tidak ada perempuan yang sepertiku ini punya anak. Jadi enggak ada orang perempuan yang keadaannya seperti aku itu punya anak, enggak ada. Nah, fa anna li bil walad, maka mungkin saya punya anak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibunya ini ibunya Ishak. Istrinya Nabi Ibrahim yang seperti ini itu adalah ibu dari Ishak. Ya. Yaitu Sarah. Wa amma Ismail fa innahu min surriyatihi Hajar. Adapun Ismail, ya karena Nabi Ismail alaihissalam, ya beliau ibunya adalah budak Nabi Ibrahim, dari budaknya Nabi Ibrahim yaitu Hajar. Jadi Siti Hajar. Wa kana bakrahu wa awwala waladih. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini adalah anak pertamanya. Wa qad bayyana subhanahu fi surah Hud. Jadi sebagaimana yang disebutkan Nabi Allah Ta'ala dalam surat Hud. Intinya gulam yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak inilah Nabi Ishak karena perempuan yang dari istri Nabi Ibrahim yang lama menunggu anak, sehingga kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari
Sarah yaitu Ismail, kemudian menunggu lama sehingga kemudian lahir anak, itu adalah Ishak. Ini sebagaimana disebutkan saya sebut tadi dalam ayat yang lain dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Dan kami berikan kabar gembira kepada perempuan ini dengan lahirnya Ishak. Kemudian di belakang Ishak yaitu akan lahir Yaqub. Wa fi dzalika tasya. Wa qauluhu, kemudian pada firman Allah taala, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa shaqqat wajhaha. Lalu istri Nabi Ibrahim pun datang dalam keadaan kaget, ya, dan menutup wajahnya. Dia berteriak kaget, heran, sambil menutup wajahnya, malu. Fihi bayan dha'fu aklil mar'ah wa adamu sabatiha. Ayat ini menunjukkan lemahnya akal perempuan dan mereka tidak teguh. Dan ini sudah maklum ya di antara kita semua. Bahasanya memang perempuan itu naqisu aklin wa din. Kurang akal dan agamanya. Idh badarat ilan nudabah wa saqqil wajhi inda hadzal ihbar. Karena dia langsung ya berteriak heran dan menutup wajahnya ketika kabar tersebut. Wa qaluhu wa qalat ajuzun akim. Lalu firman Allah taala, dan dia perempuan ini mengatakan ajuzun akim. Sudah tua dan mandul. Fihi husnu adabil mar'ah inda khitabir rijal. Dalam ayat ini menunjukkan indahnya adab istri Nabi Ibrahim ini ketika bicara kepada para tamu laki-laki ini. Perhatikan, ini diantara beberapa adab ketika seorang perempuan bicara dengan laki-laki lain. Apa itu? Iktisaruha minal kalam ala ma yata'adda bil hajah. Pertama, tidak bicara kepada laki-laki lain kecuali ada hajah. Dan kalau bicara karena hajah, maka kalam yang keluar dari mulutnya hanya sebatas hajah tersebut, kebutuhan tadi, tidak lebih. Ajuzun akim, cuma bilang gitu. Tua, perempuan tua, dan mandul. Sudah cukup. Perempuan tua yang mandul. Fa'inah hudhifatil mubtada. Bahkan di sini mubtada'nya juga dihilangkan. Dan dia tidak mengatakan ana ajuzun akim. Tidak mengatakan ana ajuzun akim. Cukup bilang ajuz akim. Karena sudah dimaklumi, sudah paham. Ana tidak dihapus. Jadi semakin singkat semakin bagus. Ketika seorang perempuan bicara kepada laki-laki lain, karena ada hajah ya, karena tidak boleh perempuan itu bicara kepada laki-laki yang lain tanpa hajah. Apalagi cuma sifatnya basa-basi. Maka boleh dia bicara karena hajah, mungkin karena mau belanja, karena mau menyampaikan sesuatu, mungkin ada tamu, mau menemui suaminya nggak ada, maka jangan diam, disampaikan. Suaminya nggak ada, bilang. Suaminya pergi ke ini, bilang, kalau memang mau dikabarkan. Tapi sampaikan, lihat, dengan kalimat sesimpel-simpelnya, sependek-pendeknya, yang penting dapat dipahami. Waqta surat ala dzikri sabab addal ala adamil wiladah lam tadhkur ghairah. Beliau, yakni istrinya Nabi Ibrahim ini, hanya menyebutkan sebab yang menunjukkan yang menyebabkan dia tidak bisa melahirkan, dan tidak menyebutkan selain itu. Cuma bilang ajuzun hakim. Wa amma fi syurti Hud fadzakar sabab al-mani minha min Ibrahim wa sarrahat bi ta'ajjub. Adapun di surat Hud beliau menyebutkan sebab yang menghalanginya, yang menghalangi antara dia dan Ibrahim untuk punya anak. Baik. Jadi seperti itu intinya. Jadi perempuan kalau bicara kepada laki-laki yang bukan mahram, tidak bicara kecuali ada hajah. Dan kalau ada hajah, bicaranya dibatasi dan tidak melembek-lembekkan suaranya.
agar tidak mengangkat, menghidupkan syahwat pada laki-laki tersebut. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya perempuan boleh bicara kepada laki-laki kalau hajah. Ini penting diketahui. Jadi tidak mesti ketika seorang itu hendaknya menghindari lawan jenis bukan mahram kemudian sampai tidak mau bicara. Ini keliru juga. Kalau ada hajah boleh. Laki-laki kepada perempuan bicara boleh asal ada hajah. Perempuan kepada laki-laki boleh bicara asal memang hajah, memang perlu untuk dibicarakan, ada kepentingan. Wa qauluhu innahu huwal hakimul alim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Dia Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Jadi dari kisah tersebut semuanya ditutup dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Yaitu Maha Bijaksana dengan ketetapan-ketetapannya dan Maha Mengetahui dengan ilmu azali, dengan ilmu Allah yang sifatnya azali, yang awal, yang tidak ada awalnya. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, segala global dan secara detail. Dan itu sudah terjadi, sudah dari awal dan tidak ada awalnya. Azali. Mutadammin li isbat sifatil hikmah wal ilm. Ayat ini menunjukkan penetapan sifat al-hikmah, kebijaksanaan, dan al-ilm untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladaini huma masdar al-khalq wal amr, di mana dua sifat ini adalah dasar dan sumber segala penciptaan dan segala perintah. Ini penting nih. Segala penciptaan alam semesta ini berangkat dan segala perintah dalam agama, ya Allah Ta'ala memerintah ini, Allah Ta'ala memerintah itu dan sebagainya, sumbernya dua sifat ini, hikmah dan alim, hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu. Jadi semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya lah hikmah, bijaksana. Makanya semua takdir bila dinisbatkan kepada Allah semuanya baik. Bahkan takdir yang zahirnya buruk bagi per individu itu buruk, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah itu baik. Kenapa? Karena semua berlandaskan hikmah, kebijaksanaan. Fajami'u ma khalaqahu subhanahu shadirun al-ilmihi wa hikmati. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya alam semesta ini itu bersumber, berawal dari ilmu Allah dan hikmahnya. Ilmu dan hikmah. Wa kadzalika amruhu wa syar'uhu. Begitu juga perintah-perintahnya dan syariat-syariatnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu. Kita disuruh beriman, kita disuruh sholat, ketika disuruh zakat, ketika berjihad, ketika ini haram, semuanya halal, tapi ini haram, ini haram, ini haram. Semuanya suci, tapi yang ini najis. Perempuan semua halal untuk dinikahi, kecuali ini. Ini syariat Allah, ini perintah Allah. Nah, semuanya itu masdaruh an ilmihi wa hikmati. Semuanya itu bersumber dari ilmu Allah. Allah Ta'ala telah mengetahui semuanya. Allah Ta'ala telah mengetahui semuanya dari awal apa yang akan terjadi. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya nanti. Nah, wa hikmatih, dan juga berdasarkan yang kedua, kebijaksanaan. Bijaksana itu menempatkan suatu pada tempatnya, itu bijaksana. Ya, menempatkan suatu pada tempatnya itu bijaksana. Jadi kebaikan, sesuatu yang baik pun kadang-kadang itu buruk ketika tidak ditempatkan pada tempatnya. Bahkan sesuatu yang dohirnya buruk bila ditempatkan pada tempatnya itu baik. Itu baik. Makanya kadang-kadang orang tua itu juga perlu memukul anaknya. Orang tua itu kadang-kadang perlu memarahi anaknya. Marah itu baik apa buruk? Buruk, jelek, sifat jelek. Mukul itu baik apa jelek? Jelek. Tapi bila ditempatkan pada tempatnya itu baik. Itulah bijaksana. Begitu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu buruk bagi orang yang ditimpanya. Ini takdir, ini tidak baik, ini musibah. Ya kan? Ini musibah.
Bila disebarkan pada itu musibah, itu kejelekan. Tapi bila disebarkan kepada Allah, takdir ini baik. Karena itu dari kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kadang, oleh karena itu Allah Ta'ala bilang, asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Seorang menimpa musibah. Seseorang menimpa musibah. Dan Allah tidaklah menimpakan musibah pada orang tersebut, kecuali di situ ada hikmah, ada kebaikan yang lebih baik bagi dia seandainya tidak ditimpakan musibah pada dia. Dan kalau dia mau mengambil pelajaran. Bukankah ketika musibah menimpa seorang, Allah Ta'ala menyampaikan melalui lisan Rasulnya, setiap musibah, setiap kesulitan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kaki seorang muslim akan menghapuskan dosanya. Jadi setiap sakit, setiap kesedihan yang menimpa dia, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya. Orang kena sakit bertahun-tahun, maka bila dia sabar menghadapinya, ridho dengan takdir Allah, maka sepanjang tahun Allah hapus dosanya. Sepanjang tahun yang dirasakan itu menggugurkan dosanya. Dosa-dosa yang pernah dia kerjakan tergugurkan. Setahun, ya. Setahun selama dia merasakan sedih, selama dia merasakan sakit karena musibah, karena takdir Allah Ta'ala tersebut, bila dia menghadapinya dengan sabar dan ridho. Kapan ngitungnya, Ustaz? Berarti 36? Enggak, bukan. Setiap hembusan nafasmu. Setiap kesedihan yang kamu rasakan, setiap sakit yang kamu rasakan. Jadi kalau orang sakit dalam seminggu, ini kan hitungannya bukan per hari, tapi per saat, per detik, per hembusan nafas. Setiap sakit itu dihapus, setiap itu pula dosanya. Dan setiap itu pula diangkat derajatnya, ditambahkan pahala untuknya. Syuf, lihat. Musibah zahirnya, tapi itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah menginginkan kebaikan untuk orang ini. Allah menginginkan kebaikan orang ini. Allah ingin orang ini menghadapnya tanpa dosa. Tapi orang ini tidak memiliki amal-amal besar untuk menghapus dosanya. Tidak mampu untuk melakukan amal-amal yang sebanding dengan dosanya. Dia tidak bisa haji karena nggak ada harta. Dia tidak bisa jihad karena dia orang lemah, ya, bukan orang yang kokoh gagah perang untuk perangnya. Jadi kalau seandainya dia pergi jihad, ya cuma ngantar nyawa gitu, nggak ada manfaatnya. Cuma menyulitkan orang lain gitu. Maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan, ada jalan lain. Apa? Allah kasih musibah dia. Kemudian Allah beri taufik dia untuk sabar. Kemudian dengan kesabaran dan keridhaan dia terhadap takdir Allah, Allah hapus dosanya. Allah hapus dosanya. Makanya kadang-kadang maka banyak kita lihat orang meninggal itu sakit dulu, banyak sakit. Nah, ya sakit kita lihat. Fulan sebelum mati sakit setahun, ada sakit 2 tahun. Ya, ikhwan, orang yang seperti ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi orang seperti ini justru harus kita kuatkan untuk dia. Kuatkan orang yang seperti ini. Saudaraku, kamu yang sakit bertahun-tahun, sungguh bisa jadi ini Allah Ta'ala sayang sama kamu. Allah Ta'ala ingin di akhir hayatmu menghapus semua dosamu, mengangkat derajat, sehingga ketika Anda menghadap Allah, Anda dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun, dan yang Anda bawa hanyalah pahala-pahala yang besar. Karena kesabaran, keridhaan, dan rasa takut yang besar kepada Allah ketika kamu sakit. Seperti itu. Dan itu bisa kita hadirkan pada diri kita ketika kita diuji dengan sakit. Ya, kita uji sakit. Mungkin di antara kita sekarang ada yang sakit bertahun-tahun. Ya kan? Sampai sakit parah sudah. Bahkan sampai menghadap ya ajal sudah seolah-olah di depan mata karena sakitnya parah. Maka jangan putus asa di rahmat Allah. Jangan putus asa di rahmat Allah. Jangan merasa bahwasanya Allah menghina kita. Ini penghinaan dari Allah, jangan. Justru hadirkan sebaliknya. Kita harus optimis. Kita hadirkan bahwasanya ini ujian dari Allah. Allah menginginkan kebaikan untukku. Maka kita bersemangat. Optimis. Berharap dengan sakit ini pahala Allah yang besar. Berharap dengan musibah ini ampunan dari Allah untuk dosanya.
yakin bahwasanya Allah menginginkan saya menghadapnya tanpa membawa dosa sedikit pun. Dan saya ketika menghadap Allah dengan membawa pahala yang besar. Maka apa yang kita lakukan ketika sakit itu? Semakin dekat kepada Allah. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Yaitu takut akan siksanya. Takut sehingga ini akan mendorong kita untuk bertobat. Kemudian semakin besar pula rasa harap kita kepada Allah. Harap ampunannya. Sehingga kita banyak bertobat, kita banyak minta ampun. Harap akan surganya, sehingga kita semakin rajin beribadah, semakin kuat dalam berdoa. Kita habiskan waktu kita untuk membekali diri kita menghadap akhirat. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.